Pemirsa, suasana haru mewarnai pemakaman Nicky Chelsian dan Gibran Ahmad Ramadan, korban pembunuhan. Keduanya dimakamkan secara terpisah dari bapaknya di TPU kampung setempat. Pemakaman dihadiri keluarga dan juga kerabat. Duka menyelimuti pemakaman Nicky Chelsian dan Gibran Ahmad Ramadan. Kedua korban dimakamkan secara terpisah dari sang ayah di kampung halaman di kawasan Oleng Balaraja. Tak ada yang menyangka dua bocah malang ini diduga menjadi korban pembunuhan ayah kandungnya sendiri. Jadi disangka saya mah kan bersatu aja, jadi cekcok di rumah tangga gitu, disangka saya mah nggak bisa gitu. Katanya sebelum Lebaran itu udah anaknya sama bapaknya lala di sini gitu, kerja juga diantar jemput sama keluarganya di sini gitu. Sebelumnya Robi dan kedua anaknya ditemukan warga tewas mengenaskan di dalam rumahnya sendiri dengan kondisi Robi tergantung. Nicky Chelsian, anak pertamanya, ditemukan di dalam kamar dengan leher terikat tali, sedangkan Gibran Ahmad ditemukan di dalam drum air dengan kondisi kepala terendam air dalam posisi terbalik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Perkembangan terbaru mengenai kasus ayah yang diduga bunuh dua anak kandungnya. Kita sudah bergabung dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Adi Ari Syam Indradi. Selamat sore, Pak Kapolres. Mbak. Pak Kapolres, apakah sudah diketahui begitu apakah ayah dan juga pelaku yang juga merupakan pelaku pembunuhan dua anaknya ini mengalami depresi begitu sehingga membunuh kedua anaknya, atau apa yang melatar belakangi kejadian ini? Ya, korban saudara R ini yang diduga bunuh diri berdasarkan tanda-tanda klinis yang ditemukan, yaitu keluarnya sperma dari kemaluan korban, kemudian hasil otopsi itu menyatakan bahwa korban meninggal karena lehernya terjerat, kemudian tulang lehernya ini patah. Korban saudara R ini dengan istrinya, saudari L, itu sering cekcok mulut. Suatu saat di pertengahan bulan puasa, terjadi cekcok mulut yang hebat, kemudian akhirnya atas inisiatif istrinya pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya karena takut diancam dibunuh oleh saudara R. Akhirnya dia tinggal di rumah ibunya. Sampai dengan malam kejadian ditemukan jam 2 pagi, beberapa jam sebelumnya, yaitu jam 22, saat saudari L, istri korban, diantar oleh ibunya untuk kembali ke rumahnya, bahkan terjadi cekcok mulut kembali antara korban R dan istrinya, yang akhirnya setelah itu istrinya ini meninggalkan rumah korban, kembali lagi ke rumah ibunya. Pak Kapolres, bisa dijelaskan sesungguhnya motif dibalik ini apa, Pak Kapolres? Ya, jadi berdasarkan fakta penyidikan, maka 4 orang saksi yang pertama kali mendatangi TKP yang akan menolong korban, itu masuk dengan cara mendobrak pintu rumah korban. Kemudian saat mereka fokus pada asap yang banyak di dalam rumah korban, akhirnya mereka berhasil menemukan 3 jenazah korban, yaitu korban dan kedua anaknya. Kemudian karena sering cekcok mulut ini, saat istrinya korban berada di rumah ibunya bertanya, kenapa kamu tidak kembali ke suami kamu lagi? Istrinya menjawab, saya takut diancam, karena pernah diancam akan dibunuh. Dan ibunya juga pernah mendengar dari istrinya bahwa si saudara R ini pernah mengatakan ke istrinya bahwa kamu akan menyesal, tidak akan ketemu anak kamu lagi. Untuk
penyebab cekcok antara korban R dan istrinya ini masih kami dalami. Baik. Karena ibu mertua. Baik, itu Pak juga Kapolres, mohon maaf, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di AINI Sore.